Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Seorang pria ditemukan tewas mengapung di perairan Kampung Kolam Gang Salam, kilometer 8 atas Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 4 kelurahan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terendam banjir. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima pengembalian kerugian negara senilai 3 miliar rupiah dari beberapa pihak terkait kasus cukai rokok dan mikol yang menyeret Bupati Bintan Apri Sujadi. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Seorang pria ditemukan tewas mengapung di perairan Kampung Kolam Gang Salam, kilometer 8 atas Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Jumat pagi. Talmon Pandiangan, warga Jalan Haji Ungar, Lorong Raya, ditemukan warga meninggal dunia di pinggir laut Kampung Kolam Tanjung Pinang pada Jumat pagi. Saat dievakuasi petugas Polsek Bukit Bestari, jasad Talmon dalam posisi telungkup dan mengeluarkan buih di dalam hidung dan mulutnya. Hasil identifikasi sementara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap mayat tersebut. Belum ada tanda-tanda kekerasan atau luka di tubuh mayat. Namun ada buih. Pada saat kita angkat ada buih yang keluar dari mulut dan hidung. Demikian. Dua lagi kau katakan. Berdasarkan keterangan keluarga, Talmon diketahui meninggalkan rumah sejak Kamis malam dengan berjalan kaki untuk membeli rokok. Keluarga mengatakan korban selalu mengalami ketakutan dan cemas berlebih, serta tidak memiliki pekerjaan. Bilang dia memang selalu ketakutan, cemas. Cemas gimana mas? Cemas, semua barang rusak tak bisa dipakai. Oh gitu. Dia selama ini gimana? Ada masalah? Tidak ada masalah, tidak. Ini sangat baik ini. Dia baik, istrinya baik. Dia terlalu menjaga istrinya itu jangan ada apa-apa. Bu almarhum namanya siapa Bu? Talmon Pandiangan. Dia selama ini ada sakit atau gimana? Enggak. Ya itu aja pikiran dia itu aja yang Pikiran itu. terlalu Dia ketakutan. kerjanya di mana? Guna penyelidikan lebih lanjut, jenazah Talmon selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi untuk dilakukan visum. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syah Putra, UTV mengabarkan. Sebanyak 4 kelurahan di Kabupaten Natuna terendam banjir pada Jumat 3 Desember. Selain meredam rumah warga, banjir juga meredam sejumlah ruas jalan di daerah itu dan mengganggu arus lalu lintas. 4 kelurahan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna terendam banjir pada Jumat 3 Desember. 4 kelurahan terdampak banjir meliputi Kelurahan Ranai Darat, Ranai Kota, Batu Hitam, dan Bandar Syah. Banjir terjadi saat hujan melanda wilayah Natuna sejak Kamis 2 Desember. Ketinggian air yang merendam rumah warga diperkirakan mulai dari 50 cm hingga 100 meter. Bahkan di beberapa titik, ketinggian air diperkirakan mencapai 1,5 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di daerah itu yang menutupi jalur lalu lintas antar kelurahan. Banjir ini sekitar 1 meter 20 cm, bisa naik lagi sampai 1 meter 30 cm karena air dari gunung itu sangat deras. Terus kemampuan drainase gorong-gorong tidak mampu karena sangat kecil sekali. Tadi kami ke rumah nenek, kita belum bisa menjumpai neneknya, siapa namanya nenek, sudah mengungsi satu buah rumah. Sebenarnya rumah panggung sudah tinggi, tetapi karena kondisi air sangat tinggi, sehingga nenek harus mengungsi. Terdapat 26 kepala keluarga di wilayah RT 4 Air Lakon Kelurahan Ranai Kota yang terdampak banjir. Sejumlah personel polisi dan pemerintah setempat diterjunkan ke lokasi banjir untuk mengatur arus lalu lintas maupun membantu warga terdampak banjir. Masih seperti ini, tapi tadi sudah ada juga dari dinas sosial untuk menyediakan makanan siap saji lah, makanan bungkus. Kira-kira ada berapa banyak rumah warga kita yang terendam banjir, Pak? Ada sekitar 26 KK yang kita terdampak di sini. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Durman, UTV mengabarkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengaturan kuota cukai rokok dan minuman beralkohol atau MIKOL di Bintan. Terbaru dalam tahap penyidikan kasus ini, KPK menerima pengembalian kerugian negara senilai 3 miliar rupiah dari beberapa pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengaturan kuota cukai rokok dan MIKOL di Bintan. Terbaru dalam tahap penyidikan, KPK menerima pengembalian kerugian negara senilai 3 miliar rupiah dari pihak yang menikmati aliran dana dalam kasus ini. Tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dari keterangan para saksi, serta menganalisa berbagai dokumen terkait kuota rokok dan minuman beralkohol tersebut. Saat ini tim penyidik KPK masih terus mendalami keterangan dari saksi dan juga alat bukti lainnya terkait dengan perkara dengan kerugian 250 miliar rupiah ini. Pendalaman mengenai aliran sejumlah uang juga terus dilakukan dan sejauh ini dalam rangka aset recovery telah terkumpul kurang lebih 3 miliar rupiah uang yang telah dikembalikan dari pihak-pihak yang ikut menikmati aliran dana dimaksud. Sebentar ya Pak, sebentar kayaknya. Ya, Pak, kita ikutin aja. Pak, ini ada keterlibatan permintaan dari DPRD ini Pak, sebenarnya Pak, nggak mungkin kan hanya eksekutif saja Pak. Nah, yang penyidik aja ya? Ya minimal kan kalau penyidik bisa tiap hari kita tanya Bapak ya. Sedikit komentar aja hari ini berapa pertanyaan lah, ada satu pertanyaan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV. Joko Widodo mengingatkan akan ancaman gelombang keempat COVID-19 akibat munculnya varian baru virus corona berjenis B11529 atau varian Omicron. Presiden meminta pihak kepolisian serta semua masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap varian baru ini. Presiden dalam arahannya kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri di Bali Jumat 3 Desember memerintahkan jajaran Polri terutama kepolisian daerah Polda yang mencakup wilayah perbatasan negara untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron. Pasalnya, Presiden baru saja mendapatkan kabar Omicron sudah masuk ke negara Singapura. Hati-hati. Tadi pagi saya sudah dapat kabar sudah sampai ke Singapura. Utamanya polda-polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain. Karena yang membawa bisa orang-orang asing, bule-bule, tapi juga dari warga negara kita sendiri. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan varian baru COVID-19 tersebut sudah memasuki 29 negara. Jajaran kepolisian dan seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan karena Omicron diperkirakan lebih cepat menular dibandingkan varian Delta. Hasil kajian penularan Omicron di Afrika Selatan, negara pertama ditemukannya varian tersebut. Sebagian besar kasus Omicron terjadi pada masyarakat yang belum menerima vaksinasi COVID-19. Sebanyak 87% pasien yang dirawat belum divaksinasi, dan 70% anak yang terinfeksi di bawah umur 4 tahun. Sementara sebagian besar yang meninggal berumur di atas 60 tahun. Selain itu, Presiden juga meminta jajaran Polri untuk membantu percepatan program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Dari Badung, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau sejumlah infrastruktur pendukung untuk konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada Kamis 2 Desember. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet, lokasi yang pertama ditinjau adalah Jalan Tol Bali Mandara. Jalan tol ini nantinya akan dilintasi para pemimpin G20. Jalan tol yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Nusa Dua ini rencananya akan dipercantik dengan penanaman bunga mangrove dan dicat ulang. Lokasi berikutnya yang ditinjau Presiden adalah Bali Nusa Dua Convention Center, BNDCC. Rencananya tempat ini menjadi salah satu lokasi diselenggarakannya KTT G20. Adapun penataan koridor jalan, pedestrian dan langsung ke Bandara Ngurah Rai Nusa Dua, hingga venue KTT G20 meliputi Bundaran Ngurah Rai, Underpass Ngurah Rai, pintu masuk tol Ngurah Rai, tiang pancang, taper dan median tol, hingga exit tol Nusa Dua dan akses jalan serta jembatan menuju lokasi KTT. Dari Badung, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. 2 orang meninggal dunia dalam insiden kebakaran Gedung Cyber 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis siang kemarin.
Kebakaran mengakibatkan sejumlah layanan digital mengalami gangguan. Inilah kondisi yang terjadi di kawasan Gedung Cyber Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, pasca kebakaran yang terjadi pada Kamis siang 2 Desember. Terlihat para karyawan menantikan para petugas keamanan dan petugas damkar, memastikan bahwa kondisi gedung dalam keadaan aman. Insiden kebakaran yang menghanguskan gedung cyber lantai 2 tersebut, petugas keamanan mengerahkan 140 personil dan 22 unit mobil damkar secara bertahap, dengan waktu pemadaman api selama lebih kurang 3 jam. Akibat insiden tersebut, 2 orang meninggal dunia karena terjebak dalam gedung, dan 2 orang lainnya mengalami pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Pasca kebakaran ruang server lantai 2 tersebut mengakibatkan sejumlah layanan digital mengalami gangguan, karena perusahaan penyedia teknologi banyak berkantor di gedung tersebut, mulai dari penyedia web hosting, perusahaan software, penyedia jasa internet, hingga perusahaan keamanan cyber. Dikabarkan gedung tersebut terdapat data-data penting milik pemerintah dan swasta. Dilansir dari kompas.com, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, di lantai 2 tersebut tidak ada data milik pemerintah. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. 2 pria kakak beradik divonis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan hukuman selama 6 dan 7 tahun penjara. Hakim menilai kedua terdakwa terbukti mengedarkan narkoba jenis sabu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis 2 terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, Nazarudin dan Nasri, dengan hukuman berbeda. Kedua terdakwa diketahui merupakan kakak beradik. Dalam amar putusan hakim, Nazarudin divonis dengan hukuman 6 tahun penjara, sementara Nasri sang adik divonis dengan hukuman 7 tahun penjara. Selain hukuman penjara, kedua terdakwa juga divonis dengan hukuman denda 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 3 bulan kurungan. Kedua terdakwa dinilai terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana narkotika. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan hingga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikeluarkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Nasri dinilai lebih berperan aktif dalam praktik peredaran narkotika jenis sabu oleh 2 kakak beradik tersebut. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Terdakwa Nazarudin dan Nasri ditangkap pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini juga melibatkan seorang teman keduanya, yakni terdakwa Ezra, yang juga sudah divonis hakim dengan hukuman selama 6 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Kamis 2 Desember sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beginilah video yang diambil warga saat angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kampung Baran, Desa Wanu Tengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Kamis 2 Desember sore. Terlihat atap seng rumah milik warga berterbangan dalam video berdurasi 1 menit lebih tersebut. Kejadian itu membuat pemilik rumah dan warga yang melintas berhamburan untuk menyelamatkan diri. Sekretaris Kecamatan Parakan, Edi Mursito mengatakan, angin puting beliung terjadi hanya dalam hitungan menit. Pusaran angin dari arah timur telah memporak-porandakan atap rumah warga dan juga 2 tempat ibadah. Beberapa rumah yang mengalami rusak parah, bahkan harus tutup atapnya dengan menggunakan terpal untuk mengantisipasi turunnya hujan. Jadi kejadian di Desa Wanu Tengah sama di Kelurahan Parakan Wetan. Untuk asesmen dari BPBD sama relawan sudah melakukan asesmen. Jadi kita belum
belum tahu kerusakan berapa rumah kita belum tahu, tapi yang jelas atap rumah banyak yang rusak, dan ini ada kegangguan BPR Surya Yuda juga atapnya rusak, dan ini teman-teman baru memperbaiki atap sehingga untuk hujan untuk ditutupi dengan terpal. Hingga Kamis malam, petugas dari BPBD masih melakukan pendataan jumlah rumah yang rusak. Karena selain di Desa Wanu Tengah, angin puting beliung juga merusak rumah warga di lingkungan Panjang Sari, Kelurahan Parakan Wetan. Dari data sementara, tercatat 16 rumah mengalami rusak, sedangkan 12 lainnya mengalami kerusakan ringan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Unit Reskrim Polsek Nongsa mengamankan 2 orang pelaku pencurian dompet milik warga negara asing asal Filipina saat tengah bermain golf di Palm Spring Golf, Nongsa, Kota Batam. Cari barang bukti yang dibuang. Kapolsek Nongsa AKP Yudi Arfian menjelaskan, aksi pencurian itu dilakukan saat korban bermain golf, meninggalkan dompet di atas mobil bagi. Kedua pelaku yang melihat kelengahan korban langsung masuk ke dalam mobil bagi yang terparkir dan berhasil mengambil dompet milik korban. Setelah menerima laporan dari korban dan melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, unit Reskrim Polsek Nongsa berhasil mengamankan kedua pelaku pada Jumat 26 November di kediamannya masing-masing. Para pelaku diketahui berinisial FN 18 tahun dan AN 26 tahun. Pelaku AN diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Atas pencurian tersebut, uang di dalam dompet tersebut raib sebanyak Rp5.500.000. Dari keterangan kedua pelaku, uang hasil pencurian itu dibagi 2, digunakan untuk membayar kontrakan serta membeli handphone. Masing-masing mendapatkan Rp2.500.000 dan Rp2.000. Sisanya sebesar Rp1 juta digunakan bersama-sama untuk membeli makanan dan rokok. Selanjutnya, Saudara Van, FAN mengaku menggunakan uang bagiannya untuk membayar rumah kontrakan dan membayar uang listrik dan air. Polisi menyangkakan kedua pelaku ke dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melarang aparatur sipil negara di lingkungannya mengambil cuti dan bepergian keluar daerah sejak Senin 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Sempena perayaan Natal dan Tahun Baru, aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah. Kepala Bidang Pembinaan Pegawai, Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Tanjung Pinang, Devi Torisia, pada Kamis 3 Desember mengatakan, larangan tersebut berlaku sejak Senin 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang. Larangan tersebut berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Tanjung Pinang tentang pembatasan bepergian keluar daerah dan atau cuti bagi ASN selama Natal dan Tahun Baru di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang. Dan mengacu pada 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti karena alasan yang penting. Mengacu pada SE itu bahwa memang sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 itu ASN dilarang bepergian keluar daerah maupun melaksanakan cuti, kecuali, nah ini ada pengecualiannya, kecuali mereka yang memang ada surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas karena adanya urgensi pekerjaan. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang mungkin dalam waktu itu mau tidak mau mengalami cuti sakit, kemudian adanya cuti melahirkan ataupun cuti alasan penting. Larangan ini merupakan upaya Pemkot Tanjung Pinang meminimalisir terjadinya gejolak pandemi COVID-19 saat perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Di mana saat perayaan tersebut, animo masyarakat untuk melakukan perjalanan keluar daerah akan lebih tinggi jika dibandingkan di hari biasanya. Jadi ada 2 SE yang memang menjadi dasar kita untuk menerbitkan SE di lingkungan kita. Jadi kalau kita mengacu pada SE tersebut, sebenarnya mungkin dalam rangka meminimalisir jadinya gejolak pandemi. Karena sebagaimana kita ketahui selama perayaan Natal dan Tahun Baru tentu
animo masyarakat untuk melakukan perjalanan keluar daerah ke liburan pasti agak lebih tinggi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.